Indonesia tampaknya sedang belajar satu hal baru, bagaimana merasa optimistis sambil bersiap menghadapi resesi. Survei internasional menunjukkan 9 dari 10 warga Indonesia percaya 2026 akan lebih baik. Pada saat yang sama, lebih dari separuhnya juga yakin resesi akan datang. Ini bukan kontradiksi. Ini keahlian. Kita sudah lama terlatih untuk berharap pada masa depan sambil menyiapkan payung bocor. Di atas kertas, ekonomi tumbuh. Angkanya mendekati 5%. Angka yang sama seperti tahun lalu, dan kemungkinan besar tahun depan. Ia berdiri di tempat, tapi disebut maju. Bank Dunia dan IMF menyebutnya stabil. Pemerintah menyebutnya bukti keberhasilan. Publik menyebutnya harga yang naik tapi gaji tidak. Semua sepakat, kecuali dompet. Masalahnya bukan hanya ekonomi yang berjalan di tempat, melainkan arah politik yang tampak sedang berjalan mundur. Di tengah perlambatan global, pemerintah memilih berhemat pada layanan publik, tapi royal pada mimpi besar. Anggaran dipangkas di daerah, transportasi umum dikurangi, bantuan sosial ditunda, lembaga negara yang tugasnya mengawasi keadilan harus memilih antara menyelidiki kasus atau membayar listrik. Sementara itu, anggaran pertahanan tumbuh gagah, barak bertambah, komando diperluas, dan seragam baru terus dipesan. Negara tampaknya yakin ancaman terbesar datang dari luar, bukan dari ketidakadilan di dalam. Demi efisiensi, rapat dan perjalanan dinas dipangkas. Uangnya dikumpulkan di tengah, dikelola Kementerian Keuangan, lalu dialirkan ke program prioritas Presiden. DPR diberi peran terhormat sebagai penonton. Pengawasan dilakukan setelah uang habis. Transparansi menyusul bila sempat. Rincian APBN belum juga dipublikasikan, tapi publik diminta percaya. Kepercayaan memang lebih murah daripada audit. Efisiensi juga menjadi mantra ketika wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung kembali dipanaskan. Alasannya klasik dan terdengar masuk akal, pemilu mahal. Puluhan triliun. Uang rakyat. Padahal tidak ada yang lebih mahal dari hak memilih yang dicabut pelan-pelan sambil disebut penghematan. Jika suara rakyat bisa dianggap pemborosan, maka demokrasi memang terlalu boros untuk zaman ini. 4 partai bertemu, membicarakan mekanisme baru yang sebenarnya lama. Kepala daerah dipilih DPRD. Rakyat cukup menonton. Partai yang menguasai kursi akan menguasai daerah. Golkar tersenyum tipis. Partai lain berpikir keras. Sebagian menolak, sebagian ragu, sebagian pura-pura belum dengar. Koalisi gemuk ternyata tidak selalu kompak. Di dalamnya ada kecemasan bahwa perubahan ini lebih menguntungkan satu pihak daripada yang lain. Di balik wacana pilkada, ada rencana yang lebih besar dan lebih sunyi, mengutak-atik konstitusi. Kembali ke UUD 1945 versi asli. Versi yang lahir di masa darurat, ketika negara belum sempat memikirkan pembatasan kekuasaan. Versi yang tidak mengenal batas masa jabatan, tidak mengenal Mahkamah Konstitusi, tidak mengenal KPK reformasi disebut terlalu ribet. Check and balance dianggap menghambat kerja. Kekuasaan yang dikontrol dipersepsikan sebagai kekuasaan yang tidak dipercaya. Alasannya selalu terdengar rasional. Negara butuh stabilitas. Presiden butuh ruang gerak. Demokrasi terlalu berisik. Media terlalu kritis. LSM terlalu curiga. Semua yang bertanya dianggap mengganggu. Bahkan kadang dicurigai sebagai agen asing. Kritik tidak dijawab, tapi diklasifikasikan. Yang tidak sejalan, diberi label. Di saat yang sama, kekerasan terhadap jurnalis meningkat. Intimidasi dianggap risiko profesi. Revisi Undang-Undang Penyiaran dibahas senyap, jauh dari kamera. Investigasi dipandang ancaman. Liputan mendalam dianggap provokasi. Negara tampaknya lebih nyaman dengan berita yang patuh daripada fakta yang keras kepala. Di daerah, kepala daerah mengeluh. Anggaran dipotong, tuntutan publik naik. Bencana datang, dana terbatas. Program sosial dikurangi, protes bermunculan. Ketika warga marah, negara menyebutnya tidak sabar. Ketika warga bertanya, negara menyebutnya tidak mengerti situasi global. Padahal situasi lokal yang paling terasa. Indonesia memasuki 2026 dengan keyakinan kolektif yang unik. Kita percaya semuanya akan baik-baik saja, meski tanda-tandanya tidak terlalu ramah. Kita yakin ekonomi tumbuh, meski yang tumbuh paling cepat adalah biaya hidup. Kita percaya demokrasi kuat,
meski hak memilih sedang dinegosiasikan. Kita percaya negara mendengar, meski kritik sering diperlakukan sebagai gangguan. Mungkin ini memang arah baru. Negara yang efisien, senyap, dan terkonsentrasi. Rakyat cukup optimistis, tidak perlu terlalu banyak bertanya. Karena pada akhirnya, stabilitas lebih penting daripada suara. Dan kekuasaan yang tenang lebih disukai daripada demokrasi yang ribut.